Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Muara. Oke, sekarang kalian ada di zona podcast Muara Daci. Mari bersuara. Majulah dan jayalah SMA Negeri 2 Cimahi. Halo Sobat Muara, kembali lagi bersama saya Cahya Wijaksana. Dan saya senang banget nih bisa ketemu kalian pada episode kali ini. Gimana nih kabarnya Sobat Muara? Semoga sehat selalu ya, dan tetap semangat di semester baru ini, oke? As usual, podcast Muara Daci selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang tentunya inspiratif, keren, dan memberikan banyak motivasi, dan pastinya mengedukasi juga dong. Nah, mungkin Sobat Muara Daci udah ada yang kenal nih dengan narasumber yang satu ini. Yap, betul banget. Hari ini aku sedang bersama Haji Agus Salim, SPD, yang telah mengabdikan diri sebagai tenaga pengajar di SMA Negeri 2 Cimahi pada bidang mata pelajaran kimia. Halo Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat walafiat. Alhamdulillah ya. Oh Sampai iya, detik ini. sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah menyempatkan waktunya dan juga tenaganya untuk sempat berpodcast bersama kita kali ini ya Bapak. Nah, pastinya Sobat Muara udah pada gak sabar dong dan juga penasaran dengan beliau atau yang lebih akrab disapa Abi. Kalau begitu, yuk kita mulai sesi bertanya dengan Bapak Abi. Bapak, jikalau boleh tahu, sudah berapa tahun diberikan kepercayaan dan kesempatan sejak diangkat menjadi PNS hingga mengabdi di SMA Negeri 2 Cimahi? Boleh di-share ke Sobat Muara? Oke, Allah pakai para pemirsa dan penonton kan. Ini saya Agus Salim ya. Kebetulan sebenarnya saya diangkat jadi PNS pertama kali itu tahun 90. 1 Januari 1990. Pertama tugas saya itu adalah di luar Jawa sana. Kemudian setelah mengabdi di sana kurang lebih sekitar 5 tahun 4 bulan, saya memang mengajukan mutasi ke sini, ke SMA 2 Cimahi atau kita kenal dengan Daci ini. Berdasarkan SK itu saya bertugas di SMA 2 Cimahi ini adalah sejak 1 Mei 1995. Wow, sudah lama sekali. Iya, lumayan. Jadi kalau sampai saat ini saya sekarang mau purna bakti, itu saya mengabdi di SMA 2 Cimahi ini adalah selama 30 tahun 4 bulan. Ya. Itulah perjalanan saya dan alhamdulillah ini pada detik-detik yang ini saya diundang sebagai tamu kehormatan untuk mengisi ada sekedar kenang-kenangan untuk kita semua. Ya mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan adalah jadi suatu inspirasi buat kita semuanya untuk kedepannya. Oke, selanjutnya, baik, selain ditugaskan menjadi pengajar di bidang kimia, Bapak juga sempat ditugaskan menjadi kesiswaan. Betul ya Pak? Ya, kebetulan tepat kurang lebih saya 5 tahun di sini. 4 tahun, bukan 4 tahun, 5 tahun. Kemudian secara saya juga tidak tahu menahu, pokoknya pihak manajemen sekolah menunjuk untuk diminta membantu di kesiswaan tahun 99 sampai tahun 2002. Karena waktu itu saya diminta untuk membenahi pada kegiatan di kesiswaan serta sistem keuangan di kesiswaan. Ya, alhamdulillah ya itu bisa berjalan dengan baik. Dan 2002 selama kurang lebih 1 tahun saya off dulu karena ada satu hal yang tidak bisa saya ceritakan. Seperti itu Pak. Pak. Baik. Gitu. Oke, menurut Bapak, adakah kesan yang paling diingat dan dikenang selama mengambil tugas ataupun mengemban tugas tersebut, atau adakah pengalaman yang bisa di-share ke Sobat Muara selama Bapak menduduki posisi tersebut?
begini saudara sekian, bahwa jadi guru itu adalah sesuatu anugerah, ya, anugerah yang tidak dimiliki semua orang atau banyak orang. Bagaimana tekad atau kiat jadi guru yang baik, walaupun saya sebagai manusia pasti ada kekurangannya, sudah pasti, tapi saya selalu berusaha untuk jadi guru yang baik lah, dan selalu belajar kepada orang-orang yang punya kesan baik. Nah, kemudian bagi saya sekolah di SMA 2 Cimahi ini adalah rumah istri kedua saya. Wah, Masya Allah. Ya, jadi sepanjang karir atau seumur hidup saya sekarang 60 tahun pengabdian di Daci ini, ya kurang lebih seumur perjalanan, umur setengah daripada umur saya ini adalah di karir saya, ya bahkan di SMA 2 Cimahi. Ya. Baik saya pernah mengabdi di kesiswaan ataupun yang lainnya gitu. Nah, karena kecintaan saya di Seman 2 Cimahi, sehingga waktu-waktu yang telah lampau saya sering tidur di sekolahan. Wah, ya, sangat keren sekali. Iya, saya sering tidur di sekolahan, terutama pada momen-momen ada momen kegiatan tertentu, misalnya ada kegiatan. Sekarang anak-anak itu mengenal istilah Daves, atau kalau zaman dulu namanya Gans, atau ada kegiatan kegiatan misalnya ada perpisahan, karena kebetulan saya selalu dipercaya di bagian semacam perlengkapan seperti itu. Jadi berpuluh-puluh tahun ataupun sering juga Bapak itu dilibatkan terutama di kegiatan kayak pesantren kilat dan ada kurban. 10 tahun Bapak dipercaya sama teman-teman, padahal waktu itu ada guru agama yang lain, tapi Bapak sebagai guru kimia dipercaya untuk biasanya bagian bendahara di pesantren kilat ataupun di kurban biasanya, karena memang jadi bendahara itu ada satu resiko yang beratnya adalah memegang uang. Uang itu kalau kita nggak kuat ya akan terjerumus dengan permainan namanya uang rupiah itu. Jadi selama kurang lebih 10 tahun saya biasanya mengelola masalah keuangan kurban dan pesantren Ramadan. Selanjutnya karena ada orang lain yang merasa yang lebih bisa, ya mangga saya persilahkan. Ya bagi kami itu adalah hanya karena kepercayaan, ya saya serahkan seperti itu. Itu di termasuk juga di kesiswaan itu Bapak juga dipercaya sebagai di situ mengelola tentang keuangan agar semua kegiatan ekstrakurikuler waktu itu bisa berjalan dengan baik dan semua ekstrakurikuler itu bisa tersantuni menurut porsinya masing-masing seperti itu. Nah, itu di kesiswaan. Kalau di sarana ya begitulah. Sejak 2003 sampai 2005, walaupun memang ada beberapa tahun pernah Bapak jadi off tidak terlibat di sarana. Tapi sejak terutama 2019 sampai terakhir ini menjelang pensiun baru Bapak berhenti di sarana. Ada perlu lagi yang lainnya lagi atau tantangan di sarana? Ya kalau di sarana kebetulan memang saya suka sekolah ini, jadi sering saya tinggal di sekolah, sedangkan sekolah yang besar ini pasti banyak tantangannya gitu ya. Masih ada tantangannya, apalagi dengan kondisi yang ada saat ini seperti kayak gitu. Bukan Bapak merasa ujub atau sombong gitu ya, tapi mungkin hanya Bapak yang paling tahu tentang bagaimana kondisi sekolah ini
dari bangunan semuanya itu kapan dibangun, kira-kira biayanya berapa. Walaupun waktu membangun dulu itu adalah kan keuangannya sumbernya ada di orang tua ya, iuran orang tua, dan saya tidak pegang uangnya seperti kayak gitu. Tapi paling tidak saya tahu karena saya sebagian bangunan ini ada tetes keringat Bapak di sini gitu. Ya, saya bangun ini. Ya termasuk ini ruangan ini. Ruangan ini adalah hasil satu dulu berunding dengan kepala sekolah yang dahulu yang sudah pensiun Pak Dodi Sularto. Itu bagaimana kita misalkan ada suatu kegiatan yang bisa istilahnya zaman sekarang mah ya lagi rame ya, bisa online seperti kayak gitu. Betul. Tapi yang bersifat edukatif seperti kayak gitu, pengalaman orang atau pendapat seperti itu. Makanya dibangunlah ini ruangan podcast ini tahun 2022. Oh iya Bapak, jika boleh saya bertanya, apa sih yang membuat Bapak sangat jatuh cinta dengan Daci sehingga tadi Bapak sempat menyebutkan bahwa Bapak menginap di sini dan juga sempat mengeluarkan keringat dan juga biaya untuk ikut mengurusi sekolah Daci ini, seperti itu Pak? Karena begini, sekolah ini bagi Bapak adalah ibarat mungkin antara petani dengan sawah ladangnya. Seorang petani yang menginginkan hasil sawah ladang itu hasilnya optimal atau sesuai yang diinginkan, maka seorang petani itu pasti akan dia satu rajin menengok dan menunggui sawah ladangnya itu. Karena seperti sawah misalnya atau di ladang itu kadang-kadang kita tidak tahu kapan datangnya satu hama atau bencana seperti kayak gitu. Begitu pula Bapak di Daci ini seperti kita, Bapak seperti itu. Karena saya ingin Bapak, dan itu karena dia adalah sebagai sawah ladang saya, maka saya usahakan seoptimal mungkin saya hidup ini lebih banyak di sawah ladang saya atau di sekolah ini. Itu saking cintanya saya ini. Makanya sebenarnya rasanya sedih luar biasa ya, karena sudah 30 tahun ya di sini. Ini adalah seperti ya kekasihku yang aku cintai juga gitu ya. Karena ya dulu itu sampai saya hampir merasa sangat bersalah karena kira-kira tahun 2002 karena saya saking cintanya di sekolah, jadi saya sering di sekolah. Sementara anak saya yang nomor 3 dan nomor 4 itu belum bisa jalan, dan istri saya itu sedang sakit. Maka begitu Bapak pulangnya pulang sore, ternyata istri saya tidak bisa berjalan. Bisa kalian bayangkan coba. Nah itu perasaan mungkin kalau seandainya ada terjadi suatu jatah umur saya meninggal, ini istri saya meninggal, maka saya yang paling berdosa. Tapi itulah satu pengorbanan karena cinta saya terhadap sekolah ini, dan memang saya tidak kemana-mana gitu. Hidup saya selama 30 tahun lebih itu hanya antara sekolah dan rumah. Tapi saya tidak pernah mencampur adukan antara urusan di rumah dengan urusan di sekolah. Ya, jadi kalau ada urusan sekolah, silahkan datang aja di sekolah. Urusan di rumah ya di rumah. Jadi itu prinsip dalam hidup saya dalam bekerja itu. Jadi janganlah urusan di sekolah misalnya ada kepentingan siswa ini di rumah, enggak boleh. Saya tidak mengizinkan karena istri saya atau anak-anak saya tidak tahu urusannya masalah di sekolah. Begitu pula urusan di rumah saya, ada masalah apapun juga saya tidak perlu cerita kepada orang yang ada di sekolahan. Karena juga yang ada di sekolahan memang siapa yang mau peduli gitu kan. Seperti kayak gitu. Itulah jadi rasa cinta saya. Jadi saya belain karena ini adalah seperti
tadi kekasih yang ya boleh kata saya mendua dengan istri yang utama. Ini kekasihku yang saya menduakan istri saya yang utama itu adalah ini sekolahku ini. Nah, ya apapun walaupun ya namanya orang hidup itu pasti ada yang suka, ada yang tidak suka, itu hal yang wajar bagi saya itu. Jadi yang tidak suka ya silakan, kami juga itu haknya dia tidak menyukai saya. Kalaupun ada yang suka ya alhamdulillah. Saya hanya bisa bersyukur itu aja. Ya sebagaimana karena satu cintanya saya kepada sekolah ini, padahal saya mulai minggu depan per 1 September saya sudah pensiun. Mungkin saya agak berbeda dengan orang lain, sudah menjelang pensiun, tapi saya tetap semangat ikut. Karena saya cinta sekolah ini. Jadi mudah-mudahan nanti generasi pengganti Bapak yang meneruskan perjuangan Bapak ini bisa ya paling tidak bisa menyamai, atau saya berharap bisa lebih baik lagi gitu. Dan saya tetap bisa punya prestasi yang bisa diandalkan gitu. Oke Pak, mungkin jika Bapak diberi kesempatan untuk berbicara kepada kaum muda sekarang, apa sih yang Bapak lihat dari kaum muda sekarang dan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada mereka, Bapak? Seperti itu. Penerus-penerus dari Daci ini. Oke. Untuk yang teman-teman, mungkin apakah ini untuk teman-teman, ada teman-teman terutama ya, teman-teman Bapak dan Ibu guru, marilah kita bekerja apapun apa yang sudah jadi yang jadi tanggung jawabnya, sesuai proporsinya, serta janganlah banyak mengeluh. Karena satu moto bagi diri Bapak itu adalah saya berusaha, saya cinta sekolah ini. Begini moto saya, apa yang bisa saya berikan untuk sekolah ini dan kemajuan sekolah ini. Perkara orang mengenal diri saya ataupun berterima kasih atau tidak, itu urusan mereka. Tapi yang jelas saya mencoba sudah jadi, karena kebetulan saya sebagai seorang muslim, itu ada suatu prinsip yang penting bahwa khairun nasu yang anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik orang itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi terserah orang itu, yang jelas bahkan saya berusaha jadi orang baik. Memang Bapak bukan orang hebat, tapi mencoba menjadikan anak-anak didik saya jadi orang-orang yang hebat. Masya Allah, tabarakallah. Nah, seperti itu. Serta insya Allah nanti sampaikan pada lain waktu. Ya, tapi ini ada bolehlah yang mendengar di sini ataupun yang melihat bahwa ada hal yang sesuatu pembelajaran. Di sini saya pernah mengamati ada 2 orang siswa dengan nama yang hampir sama. Yang satu kebetulan sama-sama gendernya sama. Yang satu cantik, pintar, baik. Yang satu ya cantik juga sih sebenarnya, tapi agak sedikit kurang lah secara intelektualnya. Tapi dia punya kelebihan adalah dia sangat baik sekali, sehingga perjalanan yang sebenarnya dia punya kekurangan secara intelektual, tapi dia perjalanannya lebih mulus dari orang yang tadi, yang cantik, pintar, dan baik. Apa maknanya? Bahwa saya ingin berpesan kepada generasi yang muda, yang sudah baik, yang punya attitude ataupun yang punya akhlak dan adab yang baik, tetaplah jadi orang baik. Yang belum baik, berusahalah untuk jadi orang yang baik. Insya Allah kebaikan itu, kebaikanmu itu yang akan mengantarkanmu kepada apa yang jadi harapan dan impianmu. Itu kalimat Bapak yang istilahnya ingin saya tekankan kepada anak-anak, terutama ini anak-anak didik saya yang belum baik. Berusahalah untuk jadi orang yang baik. Yang sudah baik bisa lebih baik lagi.
karena kebaikanmu itu yang akan mengantarkan kepada impian dan cita-citamu. Baik Bapak, terima kasih untuk motivasinya, sangat Iya. menggugah sekali untuk saya dan juga mungkin anak-anak muda yang sedang menonton sekarang ya Pak. Ya, Mungkin untuk pertanyaan terakhir di sini Bapak, saya ingin bertanya, jika Bapak diberi waktu atau kesempatan untuk kembali ke masa lalu, apa yang ingin Bapak perbaiki dari diri Bapak ataupun dari hal-hal yang telah Bapak lewati sebelumnya Bapak? eh, kalau mau kembali masa lalu nggak bisa ya. Nggak Masa bisa yang gitu. sudah lewat itu tidak akan bisa diulang lagi gitu. Tapi sesuai dengan harapan para pendahulu daripada Bapak ya. Jadi saya juga sangat berterima kasih kepada para senior-senior yang sudah pensiun. Walaupun terkadang dulu waktu Bapak masih baru itu adalah kadang-kadang suka dijulitin, dicuekin seperti itu. Tapi itulah mereka mendidik Bapak karena mereka menginginkan Bapak jadi pendidik yang baik, yang jadi teladan untuk anak-anak didiknya. Jadi dan kebetulan kalau Bapak masih cinta dengan pendidikan ini, dan Bapak memang sebenarnya belajar mendidik atau belajar mengajar itu sejak Bapak masih kuliah juga sudah belajar mengajar, walaupun sebatas mengaji gitu ya, di musola seperti kayak gitu. Itu kalau kembali ke masa lalu ya, saya pinginnya jadilah, karena selama ini istilahnya pamor semandua Cimahi itu adalah dulu kerja keras daripada Bapak dan Ibu guru yang dulu yang telah juga istilahnya ikut membina Bapak, kemudian juga anak-anak dulu yang mau istilahnya mau patuh dengan segala peraturan yang sifatnya adalah mendidik itu. Jadi saya harap marilah kepada teman-teman guru, marilah kita memposisikan diri sebagai seorang guru, jika harus bagaimana bersikap, terutama nama Daci itu terkenal dulu itu adalah dari disiplin, ya, disiplin. Cobalah hindari, zaman sekarang walaupun sudah berubah, cobalah hindari hal-hal yang ngedate di luar seperti itu ya, di luar yang hal-hal yang kurang berguna, yang tidak produktif, kurangilah untuk keluar. Cobalah lebih banyak kita mendalami, karena kita tidak tahu bagaimana dunia yang akan datang. Dan saya pesankan kepada anak-anak didik saya terutama itu, ingatlah wahai anak didik saya, kalian itu di balik atau di belakang namamu itu ada harapan dan nama orang tuamu. Jadi tolong jaga nama baik orang tuamu. Jangan hancurkan karena keinginan sesaat. Itu aja pesan yang mungkin yang perlu saya Bapak tegaskan lagi. Itu. Jadi tolong jaga nama baik orang tuamu. Jangan kau hancurkan. Orang tua punya harapan besar pada diri kalian. Itu aja. Baik, terima kasih Bapak. Kata-kata yang sangat menggugah dan juga membuat saya terenyuh kembali gitu, teringat untuk patuh kepada orang tua seperti itu. Baik, nah itu dia Sobat Muara. Terima kasih banyak ya Bapak atas waktunya dan segala Amin. informasi yang bermanfaat. Mudah-mudahan Bapak selalu diberikan Ya. kesehatan dan Amin, juga amin. kelancaran atas segala urusan yang Bapak Amin. lakukan, apapun itu ke depannya. Amin, amin ya Ya. Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Oke, baik. Nah, jadi itu dia perbincangan kita hari ini. Banyak banget yang dibahas, mulai dari pelajaran hidup Bapak, kesan, pesan, serta pembelajaran yang bisa kita ambil. Saya, Cahya Wijaksana, pamit untuk undur diri. Sobat Muara, boleh lo kirim ide podcast apa yang mau kita bahas next episode. Oke, kata-kata Ya. terakhir nih dari Bapak untuk kita semua apa? Apa ya?
tetaplah daci yang berprestasi apapun yang terjadi. Oke, siap. Itu kata-kata dari Bapak. So, see you on the next atau on the another podcast. Dadah. Bye.